komunitas ya, kita ngundang para pengusaha, dan kali ini beberapa bulan ini tidak pernah lama kita nggak di bidang musik nih ya, dan akhirnya hari ini kita bertemu lagi di Gelar Inspirasi Pagi dan menghadirkan musisi Banua ya. Kami informasikan buat rekan dengar Tumbrung FM bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.nloudcap.go.id, dan juga kita live Facebook ya, dan juga kita live record YouTube di Radio Tumbrung FM 102,3 MHz. Iwan tidak sendiri, ditemani oleh Puspita Agri. Oh, Cahaya masih nggak ingat ya, dosa ya? Harus ya Boy, ada brandingnya di belakang ya. Dan sepertinya kali ini berbeda. Kalau biasanya Iwan ditemani oleh Bu Nani ya. Dan pejabat-pejabat juga. Bener. Kalau biasa kita agak serius di Inspirasi Pagi, mungkin di pagi hari ini, mungkin juga di pertengahan bulan Ramadan ya, kita agak rileks sedikit dengan nyantai aja ya. Yes, dengan santai ya. Narasumber kita kali ini juga akan bikin santai pada hari ini ya Man ya. Dan spesial di edisi hari Senin 18 April 2022 kita kedatangan tamu, Cailah tamu ya, jauh-jauh dari ibu kota. Udah bergeser sih ibu kota kita ya. Udah geser ke Banjarbaru, tapi mantan ibu kota lebih tepatnya ya. X ya. Oke. Langsung aja kita sapa pada hari ini. Selamat pagi. Pagi. Asik. Ada berbicara juga ya. Selamat ya, benar. Ulang deh kalau gitu, kayak kurang afdal gitu ya kan. Selamat pagi. Pagi. Kayak ini ya Bu ya, kayak absen anak TK gitu ya. Iya anak-anak. Seru banget nih. Gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Bingung nih teman-teman, siapa nih masyarakat Laut? Nah itu sebabnya kita harus mencek bagaimana kekompakan mereka ketika menyebutkan nama band mereka ya kan. Boleh dong bareng-bareng gitu. Kami dari Cailah. Itu nggak sih kayak ala-ala kayak kampanye ya? Iya, kayak ala-ala kampanye gitu. Tapi supaya warga Tanah Laut juga mendengar suara-suara dari mereka. Siapa yang datang hari ini di Inspirasi Pagi ya? Silakan teman-teman perkenalkan diri. Asik. Kami dari The Replay. Oh gitu ya. Asik, ada back soundnya ya. Pagi hari ini ada The Replay. Oh gitu. Oke, baik. Ada The Replay ya disebutnya ya. Iya, betul. Jadi mungkin masyarakat Tanah Laut ingin lebih jauh berkenalan dengan The Replay ya. Yes. Yang pastinya biar familiar, dan pasti juga untuk masyarakat Tanah Laut, siapa sih The Replay itu, apaan sih? Apa grup kesidahan atau grup gimana gitu? Gimana Bu, nih Ramadan jadinya kesidahan gitu ya. Band religi atau gimana gitu. Jadi memang mengingat kita kan banyak juga di Banua musisi ya Wan ya, dan kali ini kita kedatangan langsung musisi Banua kita, yaitu The Replay yang salah satunya ya. Yes, boleh kenalan satu-satu ya teman-teman, ada siapa dan sebagai apa di band The Replay ini. Mungkin dari kakak yang baju putih dulu, jangan ngantuk kakak. Iya siap. Silakan. Oh iya, saya dengan Asdik yang megang yang gebuk-gebuk lah gitu. Asik. Takut juga nih kalau digebukin. Beda ya. Yang gebuk-gebuk. Udah jinak. Siap. Nama panggilannya Asdik ya? Yes. Oke, siap. Selanjutnya. Oke, saya Andre pada vokal. Vokal ya. Vokal ya. Saya Robi pada bass. Suaranya harus ngebas gitu juga ya? Harus slow juga ya. Harus. Oke, selanjutnya. Saya Warang magang gitar. Magang, emang mau lulus Bang? Pakai megang gitar. Oke, jadi ada Kakak Asdik, Andre, Rawi, dan juga Kakak Warang ya. Ini semua nama panggung atau nama asli teman-teman? nama Asli panggung. dong. Nama panggung. Ada yang nama asli juga. Udah kompak nih. Semua punya brandingnya masing-masing gitu kan. Oke. Nah, karena kita sudah membahas juga tentang The Replay ini dan juga udah kenalan sama para personilnya di sini ya, boleh dong mungkin ceritain dari awal kira-kira kapan sih terbentuk si band ini gitu, dan akhirnya sampai juga ke studio kita yaitu di 102,3 Tuntung Padang FM. Siapa yang mau cerita duluan, vokalis atau Kakak Asdik yang mau ngebuk? Siapa boleh? The Replay itu terbentuk di tahun 2020 waktu di awal-awal pandemi melanda negara api. Wah, jadi malah ada kesempatan di balik kesempitan gitu ya ceritanya ya. Yang sempit-sempit kan biasanya muncul ide yang inspirasi. The power of kepepet ya. Oke. Di tahun 2020 dari mana tuh ceritanya? Ngumpul kah, nongkrong kah, atau gimana ceritanya? Awalnya mereka kan teman-teman ini
musisi lama ya, musisi Bahari lah. Itu zaman-zaman festival dulu, tahun berapa gitu. Masih asik progresifnya ya. Nggak usah disebutin ya. Akhirnya setelah zaman festival, mereka ke zaman entertain, populeran di kafe-kafe di Banjarmasin. Cuman pas waktu itu pandemi, jadi reguleran itu ditutup lah. Jadi nggak ada lagi panggung untuk kita bisa main yang lain-lain. Akhirnya banyak nih ngumpul-ngumpul sama mereka. Muncul ide untuk supaya bisa tetap main, ya udah kita berkarya bikin lagu, mencoba untuk aktif di jalur indie. Itu awal-awalnya ya, berarti ya. Nah, untuk terbentuknya ini kira-kira karena memang udah para musisi lama, itu karena berkat temen tongkrongan atau kayak kita mau bikin band, kayak calling aja sih si Andre, calling aja si Rowi, atau gimana tuh? Ya, awal-awalnya tuh atau karena emang sering ngumpul di kontrakan? Robi ya? Oh, Robi. Oke, baik. Awalnya karena satu kampung sebenarnya. Oh gitu. Awal muncul idenya berarti dari ya udah calling-callingan atau emang udah teman main? Jadi teman main di kampung, di Kanada ya. Widih. Kandangan dalam. Art expectation sih. Yes. Kandangan dalam ya. Oke. Siap-siap. Setelah itu barulah mereka ngumpul dan akhirnya bikin band gitu. Yeah. Nah, untuk namanya sendiri kenapa The Replay? Jangan dibelakangin dong filosofi. Gimana? Replay maksudnya filosofinya itu supaya lagu-lagu kami, karya-karya kami itu bisa terus didengarkan, di replay sama replay ya. Oh gitu. Jadi itu pesan dari si nama band ini gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk mungkin karir bermusik dari masing-masing personel nih, kira-kira memang Kakak Andre sendiri udah lama kah di vokal? Emang udah lama megang vokal atau gimana tuh? Kalau pengalaman pribadinya nih boleh kita berbagi di sini. pengalaman pribadi aku sendiri ya memang udah lama bekerja ya di bidang musik ya, terutama di tempat reguler, kafe-kafe, tempat malam gitulah ya, gitulah. Paham aja. Gitu. Udah lama ya. Dan saya juga baru aja juga diajak gabung sama mereka. Oh gitu. Pokoknya baru ceritanya. Oh gitu. Jadi Kak Andre nih gabung tahun berapa nih? Baru beberapa hari ya. Baru beberapa jam. Berarti di perdana ya berarti ya. Baru beberapa jam. Langsung diajak talk show loh, mantep loh ya. Cakep loh ya. Kalau Kak Robi sendiri udah lama ya pegang bass ya? Alhamdulillah dari kelas 2 SMA. Oh, wow. Perjalanan yang panjang juga tadi sampai di sini. Ikut festival. Ada event-event gitu. Ya. Itu manggung terus berarti ya. Naik turun panggung saya ya kan. Kakak Warang ya, udah lama pegang gitar atau pegang yang lain? Oh. Dari SMP kelas 2 kayaknya udah mulai. Jadi memang karir bermusiknya sendiri memang udah ini ya, udah sepak terjang lah ya bahasanya. Oke, untuk genre sendiri yang dibawakan oleh The Replay ini Kak, apa R&B mungkin? Ngarepnya sih ya untuk musisi Banua ya. Genrenya sih pop yang easy listening ya. Oh, pop easy listening. Diterima sama pendengar. Oke, jadi memang pengennya untuk pasarnya sendiri mungkin bagi The Replay pengennya usia berapa, target pasarnya lah untuk para pendengarnya ini lebih ke pengen yang remaja-remaja yang masih suka sakit hati atau udah agak-agak adult gitu kan, yang udah ngerasain ditinggal nikah gitu kan. Pengalaman siapa nih? Biasanya tuh kan kayak gitu ya kan. Nah itu gimana tuh? Targetnya sih kalau bisa semua kalangan, jadi kita terima kan, kita membawakan hampir semua lagu-lagu kami itu lagu-lagu cinta. Lagu-lagu kan cinta universal pastinya kan. Jambu Saya ikut nimbrung nih sebentar ya, betul Mbak ya? Ya silahkan. Sebenarnya sudah cukup ini ya soal bagaimana band mereka ya. Kan alhamdulillah sedikit-sedikit bisa juga musisi sedikit-sedikit bisa juga ya. Drummer ya. Kembangan tanah laut nih. drummer ya. Sama ya Bang ya, ini ya. Kita different Bang. Ya, dan saya ingin tanya nih ya, karena yang namanya musisi ya, karena beda-beda biasanya ada yang suka yang rock, ada yang genrenya beda-beda. Jadi bagaimana menyatukan ini sebenarnya pertanyaan klasik sebenarnya sih ya, tapi memangnya harus penting harus ditanyakan juga, karena sulit ya untuk memadukan antara
yang sang gitaris pasti ada yang influence-nya yang lain atau ya. Jadi bagaimana untuk menyatukannya ini dalam sebuah band, karena biasanya hal ini yang fatal biasanya yang sangat idealis masing-masing ya. Gimana tuh nyatuin? Terlalu juga sih kalau idealis, nggak bisa ngomong menyatukan aja deh kolaborasinya gitu. Gimana? Sebenarnya sih susah-susah gampang juga ya, karena berangkat dari background masing-masing, karakter masing-masing. Karena kayak Warang, Ngobi dan saya kan kita dulu main festival berarti backgroundnya kan rock nih, sementara ada yang backgroundnya R&B. Untuk menyatukannya itu menyamakan persepsi referensi musik aja. Jadi kami sama-sama suka mendengar musik ini, terus band yang ini seperti ini. Akhirnya pada saat kita buat sebuah karya, ya kita benang merahnya sama seperti benang apa lagu yang kita referensikan. Dan pengalaman juga kayaknya. Pengalaman anak-anak kan juga sering main reguler juga kan. Jadi di situ kita harus udah bisa meredam ya. Iya. Harus bawakan lagu-lagu orang. Enggak boleh inilah. Iya. Sesuai dengan keadaan juga Pak ya. Nah, betul. Itu awal-awal sih memang agak susah. Iya. Pas kita main walaupun lagu pop, tiba-tiba ada yang ngeluarin skillnya. Request dong Kak gitu ya, tiba-tiba ya biasanya. Mungkin kalau reguleran mungkin sah-sah aja ya. Santai aja. Tapi kalau ada track pas nge-record apa nggak ada nggak Pak? Tambahin dong solonya dong di sini dong. Waktu awal-awal ya benar. Waktu awal itu agak susah. Iya benar. Udah mulai ke sini itu udah mulai pendewasaan musik ya. Menunjukkan lagi ego masing-masing. Asik. Iya. Ada mungkin ada bayang-bayang lain juga Bang ya sedikit ya. Ada seluruh cuntuan gitu ya. Gak apa deh zaman sekarang ya. Ya, rekan Tunggu FM masih bersama kami di 102,3 MHz dan tentunya kita akan masih ngobrol lagi bersama The Replay ya. Yes, dan seru banget kita udah tahu juga tentang bagaimana band mereka, tapi sepertinya tidak afdol jika kita tidak membicarakan tentang single mereka juga ya Wan ya. Tapi sebelum itu kita break sebentar dan pastikan tetap stay tune di www.tpfm.nloudcup.co.id. Masih bersama narasumber kita yang sudah jauh-jauh datang dari X ibu kota. Kayak gak enak banget disebutin ya. Ada The Replay. The Replay ya. Masih semangat ya teman-teman ya. Semangat terus kita walaupun puasa. Iya benar. Selama sudah dibentuk Bang, kemana aja nih Bang? Udah event-event nih Bang? Iya. Manggung udah kemana aja? Tapi tadi udah sempet cerita juga yang pernah ketemu hajatan, ya. Mungkin sunatan. Mohon maaf itu kayak banyak banget harus disebutin Mbak. Banyak ya. Kemarin tahun lalu yang pastinya itu sering bolak-balik kita ke sini ke Tanah Laut ya. Karena kita kerja sama Dinas Pariwisata Tanah Laut. Ada beberapa event yang kita dipercaya untuk mengisi acara tersebut. Mulai dari kemarin ada virtual konser di Bajuin, di Batakan beberapa kali juga. Terus banyak lah kemarin di Pelihari. Terus untuk di Banjarmasin terakhir tadi malam kita ada manggung di Tahir Square. Dan sebelumnya ada main di TVRI. Terus ada taping di TVRI, di RRI, di Duta Mall juga. Pokoknya tempat-tempat manggung di sana. Cakep. Dan insya Allah juga setelah Lebaran nanti kita akan touring ke Kaltim. Wow. Asik. Berarti itu yang di Kaltim ini termasuk pertama kali untuk keluar kota ya? Iya. Cakep. Boleh deh nanti nyusul. Nyusul nonton doang tadi. Kenapa jadi Kaltim Bang? Apakah mungkin Kaltim karena tur Kalimantan dulu, jadi beberapa kota Kalimantan sebelum kita keluar ke benua lain ya. Jadi mengakrabkan diri dengan masyarakat Kalimantan dulu. Berarti pasarnya Kalimantan aja dulu gitu ya. Lihat dulu ya. Hajar dulu Kalimantan. Cakep. Tanah Laut udah dihajar sih, karena tahun kemarin udah banyak manggung ya kan. Oke, untuk The Replay sendiri ini kan udah berapa single yang keluar teman-teman? Single 4 kalau nggak salah ya. 4, 5 sama yang dulu ya. Berarti 5 yang on proses gitu ya? Yang ke-6 yang baru nanti. Oke, baik. Dan singlenya apa aja tuh? Boleh tuh disebutin tuh untuk warga Tanah Laut mungkin. Yang pertama Nadiku, terus
Cinta dari Hati yang duet sama Anis Saja. Terus Cinta Palsu. Yang terakhir kita bikin. Terus yang ini apa? Teman Biasa. Teman Biasa itu udah pernah rilis, terus kita remake lagi. Biasa yang baru dengan versi vokalis yang terbaru juga. Dengan arrangement yang baru. Kalau untuk yang terakhir nanti akan rilis lagi Putus Lanjut ini kebetulan diciptakan sama teman kami, ex vokalis Samson, si Arya Dinata. Cakep. Tapi kalau dilihat dari beberapa singlenya ini temanya semuanya hampir sama ya, tentang percintaan tadi ya. Ya, betul sekali. Oke, kalau dari tahun rilisnya mungkin Kak, dari Nadiku, Cinta dari Hati, Cinta Palsu, Teman Biasa sampai itu mulai dari 2020 sampai ya saat inilah. Sampai di tahun 2022 ini ya berarti ya perilisannya ya. Nah boleh dong mungkin sedikit diceritakan dari masing-masing ini masih maksudnya ini single yang masih berhubungan kah dari pertama rilis atau setiap lagu punya cerita sendiri? Basically semua lagu punya cerita sendiri tapi benang merahnya sama tentang cinta. Makanya nanti akan ada beberapa single yang akan kita masukkan di album pertama kami. Yang albumnya berjudul Semesta Hati. Asik. Kapan tuh rencananya tuh rilis tuh? Bocoran kali ya, boleh kali ya? Insyaallah 3 bulan ke depan. Masya Allah. Hajar. Udah 6 single paling enggak isinya 9 kali ya. Berarti ngebut ya ceritanya ini ngerjain ya. Dan lagu-lagunya sendiri Bang, yang nyiptain apakah band sendiri atau apa personal? Ya, kami ada dari saya, ada dari Oben, dari teman-teman kita juga, teman-teman musisi. Iya. Yang salah satunya tadi si Arya Dinata. Samson. Oke, Lara ya. Lara sekali. Nah, dalam bermusik nih Bang, biasanya dalam itu ada yang termotivasi oleh band siapa atau influence ya? Iya, yang jadi menginspirasi untuk lah. dari play sendiri ya, untuk dari play sendiri tuh influence. Kiblatnya lah ya Cila, ngomongin musik. Influence aja deh. Kalau kiblat mentok banget. Influence kita dalam negeri dulu bang. Mungkin ada, kalau ada dalam negeri atau dalam negeri siapa ya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa Bang. Kangen band kali ya. Nanti saya puterin lagunya. Gitu ya ampun. Terus kalau dari luar kita ke arah The Script, Play gitu. Iya. Yang maksudnya tetap easy listening juga gitu ya. Tahu. Oke, dari tadi kan udah juga ya menciptakan beberapa lagu juga dan semuanya memang yang menciptakan dari personel yang ada di sini gitu ya Kak ya. Dan teman-teman juga. Nah, kira-kira nih untuk harapan nih dari para pencipta lagu ini apa yang ingin disampaikan? Mungkin karena memang temanya cinta-cinta kah atau memang berdasarkan pengalaman pribadi atau mengarang bebas? Boleh dong dikasih tahu dong. Ada inspirasi dari mana gitu? Semuanya pasti inspirasi ya. Ada yang inspirasi langsung dari kami, dari kisah dari teman-teman yang curhat. Asik ya. Teman-temannya ini Bang ya. Betul, kau tahu. Jadi sampai bilang gini, kok kira lagu, ternyata kisah hidupku gitu ya. Cila. Dalam Bang. 50 meter. Gimana, sesuai ada playlist di sini juga ada dari play yang bakal kita puterin ya. Jadi mungkin bisa menceritakan Bang proses kreatifnya dari proses produksinya lah ya. Menciptakan lagu ini proses produksinya juga Bang. Kalau Teman Biasa ini pertama tentang ceritanya ya. Cerita itu kisah pribadi dari kami sendiri sama lagi-lagi ya. Teman Biasa ini mengisahkan kalau tentang seorang laki-laki yang nggak bisa move on dari cinta pertamanya. Oh gitu. Dan menganggap semua wanita yang dekat dengannya itu cuma teman biasa aja. Oh. Capek tuh. Agak-agak sombong gitu ya. Banyak yang deket tapi dianggap teman biasa. Iya benar. Ya ampun, capek banget tuh. Sedikit lagi ke trauma ya. Boleh tuh kayak single selanjutnya. Kalau untuk proses produksinya itu kita lumayan panjang pastinya karena sempat udah rilis terus kita ditinggal dengan vokalis yang lama yang di remake lagi. Jadi produksinya kebetulan kita sudah ada studio sendiri. Jadi workshop di situ, take untuk beberapa instrumen di situ. Tapi untuk mixing dan mastering kita lempar ke
teman yang lebih ahli. Oke. Tapi sempat disinggung juga tadi kalau punya studio sendiri ya. Nah, itu markasnya di mana tuh untuk dari Play sendiri? Mungkin ada para fans yang ingin tiba-tiba aku mau nganterin makanan. Atau manajemennya mungkin. Ayo, atau manajemennya di mana tuh? Kita di bawah ASD Manajemen ya, pastinya di Jalan Bumi Sangasraya. Ruko nomor 24. 24 ya. Studionya ada di lantai 2. Oh, baiklah, cakep. Jadi mungkin rekan dengar yang ingin mampir kali ya Wan ya pas pergi ke Banjarmasin, ya udah serbu aja mereka todong. Dan kalau lihat equipmentnya standar ya, standar artis gitu ya. Alhamdulillah. jadi jangan khawatir bagi anda sendiri. Betul. Asik. Promosin lah. Baik, tadi kan sudah ini juga bahwa sudah ada 5 single ya Kak ya, yang sejauh ini sudah rilis. Nah, nantinya akan ada proyekan ke depannya seperti apa dari Play sendiri? Yang pasti kita konsentrasi untuk tour dulu, persiapan tour ke Kaltim, habis itu tetap fokus untuk menyelesaikan album Semesta Hati itu. Oke, berarti targetnya untuk album sendiri ini di tahun ini ya? Iya. Di tahun 2022. Baik. Saya ingin dengar suara gitaris nih ya. Oh gitu. Kita lempar dulu nih. Iya. Diam aja gitu. Kayaknya diam. Tengoknya tidur. Kayaknya kurang sahur sih Wan. Enggak, dia baru bangun. Sahur tadi Bang, sahur ya? Sahur. Alhamdulillah ya. Sahur tempat tidur. Jadi perjalanan ke sini tadi dia ditelepon nggak bisa, jadi kita culik ke rumahnya. Oh gitu. Mantus matanya masih agak sembab gitu. Aduh, oke. Ya kalau dalam pengisian lagu-lagu dari Play sendiri ya, pasti ada dari hati sendiri ingin mengeluarkan apa lebih banyak kelet ataupun ritme-ritme yang harmonis atau gimana Bang yang Abang tumpahkan di dalam lagu-lagu dari Play ini. Oke, jadi sebenarnya untuk basic saya sendiri kan ada di progresif rock. Jadi banting setir nih ke aliran di sini mau ngisi dengan komposisi kayak gini kayaknya nggak cocok, tapi bener kata Andre tadi, main reguler malam tiap malam dengan harus lagu apa aja ya, lagu dangdut, lagu Melayu, akhirnya dari situ timbul kayaknya ini yang cocok untuk isian kayak gini. Itu salah satu faktornya Bang ya, reguleran ini ya. Itu yang pengalaman sih, menguji ya, jam terbang. Iya betul. Benar. Karena berat sebang kalau Bang setriti Bang ya. Pengalaman pribadi ya Boy. Enggak juga sih. Lagu Melayu kan, lagu di Replay kan tahu diisi kayak interlude-nya Dream Theater kan nggak cocok. Iya. Panjang banget. Jadi ibaratnya reguleran ini kayak latihan untuk ini juga yang salah satu ngepasin gitu. faktor penunjang untuk belok kanan ya. Perbanyak referensi. Nggak apa-apa belok kanan asal nggak putar balik aja sih. Iya. Asik. Asik. Udah 5 single, bakalan nyusul berapa single nanti Bang? 3 ya? Yang dalam waktu dekat lagi proses ini ada 1 single, terus yang masih mentah kita masih projectkan untuk workshop itu masih ada 3 lagi. Oke, berarti nanti kurang lebih akan ada 9 single lah bocorannya di album terbaru ini ya. Wow, untuk lagu-lagunya sendiri Bang dan nanti album perdananya yang akan rilis nanti di tahun 2022 ini akan bisa diakses di mana saja? Sementara yang single udah keluar itu udah bisa diakses di semua platform digital ya, di Joox, Spotify dan yang lain-lain. Terus di YouTube kita juga sudah ada. Di radio kesayangan Anda pasti. Asik. Jangan lupa filenya. Yang orisinil ya kan. Jadi udah bisa diakses mulai dari YouTube dan sebagainya ya. Boleh dong dikasih tahu untuk YouTube-nya sendiri yang official dari The Replay ini apa namanya? YouTube-nya The Replay Band Official. Oke, jadi di situ juga beberapa single. Apakah udah ngerjain juga untuk movie-nya, untuk video klip musiknya? Video klipnya teman biasa udah. Udah. Oke. Jadi udah bisa ditonton juga di official YouTube-nya tadi ya. Jadi nggak bisa lagi model, cari model udah ada. Nggak cocok juga jadi modal. Iya. Modal aja ya. Modal aja. Udah mukanya udah terlalu tersakiti gitu. Oke. Dalam setiap panggung nih Bang, dalam setiap panggung biasanya kan dalam sebuah band itu ada yang image untuk mempresentasikan band ini nih Bang. Untuk mempresentasikan band ini tampil itu
image ini mungkin jangan dianggap remeh ya sebenarnya ya. Brandingnya lah Iya, ya. Jadi setiap manggung itu bagaimana deh ya, dari The Place sendiri untuk mempresentasikan Yang ingin ditampilkan mungkin dengan image-nya ya. Kadang-kadang biasanya kalau dulu kan ada yang gotik atau walaupun lagunya slow ya, tetap bisa lagunya slow. Banyak sekali bagus sekali. Istilahnya branding ya. Branding. Jadi kan sebenarnya yang menunjang dari band sendiri itu dari vokalis sebenarnya. Warna kami lihat dari vokalis terdahulu dengan vokalis sekarang kan istilahnya kalaunya sekarang agak lebih bikin percaya diri. Oh, gitu. Soalnya dari branding dia sendiri udah banyak kenal kalangan lain. Jadi kalau misalkan kita perform yang dilihat tuh pasti vokalis pertama. Iya, ujung tombak tuh. center of point lah ya. Yang bikin kita enjoy di panggungnya salah satunya itu. Iya, benar-benar. Jadi bikin hidup biasanya kalau panggung gitu ya. Kalau vokalisnya udah lesu duluan ya gimana yang lain ya. Apalagi kan kalau misalkan ditambah-tambah kalau mau di make up kayak gimana kan lebih keren lagi kan. Wede, representatif lah ya udah ya. Biar tambah laki gitu. Wajahnya band lah atau bukan. Mohon maaf, Anda jaga sikap di situ direkam. Ini live Facebook bang, live YouTube juga bang. Nggak apa-apa, waktu kayak gini emang kelihatan aslinya gitu ya kan. Iya. Lamas. Tapi yang lucu juga mungkin boleh dong diceritakan pengalaman unik nih dari teman-teman yang ada di sini selama manggung. Adakah pengalaman yang tidak terlupakan gitu? Mungkin pas manggung di Tanah Laut kah atau manggung di mana kah? Apa tuh? Yang kocak banget gitu. Manggung di Tanah Laut kemarin pastinya banyak iya kesan ya. Banyak kisah juga. Apa tuh contohnya tuh? Contohnya waktu kita dibajuin, mana kita menggelar konser virtual di sana, kami harus mengangkat alat sendiri dari bawah sampai. Lumayan tinggi sekali bang ya. Waduh, ngeri. Iya, turun berapa kilo udah kira-kira? Habis 5 kilo kita. Mau makan dia harus makan ulang. Terus akhirnya waktu kita manggung di Batakan, pas kita mau main, kabar gitaris si Warang keluarganya meninggal, jadi nggak bisa datang. Oh, dadakan juga itu ya. Jadi untung ada teman dari band lain yang tahu lagu kami, jadi bisa untuk ngisi posisi gitar waktu itu. The power of kepepet juga ya. Yes. Oke. Dan mainnya saya lihat itu juga subuh juga. Eventnya ya. Pagi. Dari malam sampai pagi. Iya. Seru. Udah biasa tapi ya. Sinetron kejar tayang ya. Udah biasa anak malam soalnya ya kan. Kerjanya malam, paginya tidur. Lawar ya. Yang bikin asik kayaknya itu deh. Bener. Ya, bukan asik kayak keunikan aja. Asiknya mau tidur bang, asik enak tuh. Sebenarnya bukan unik juga. Apa tuh? Kebutuhan. Nah bang, yang untuk The Replay sendiri ya, mensupport abang sampai saat ini nih, yang mensupport abang. Pihak-pihak yang terlibat lah ya. Ada siapa saja yang mungkin bisa disebutkan selain manajemen sendiri yang menaungi saat ini ya kan? Apakah seorang kekasih? Yang mensupport itu adalah ayah, ibu, di Asik. Jawaban diplomatis banget tuh. Kita nanti ditulis di thanks to aja bang ya. saya Subhanahu wa ta'ala. Ya yang paling besar pastinya keluarga. Terus teman-teman dari Suara Selatan Borneo, sesama musisi ya yang berkumpul di sana. Terus manajemen kami, SD Manajemen yang betul-betul mensupport full sama kami, semua disediakan, mulai dari studio dan yang lain. Kurang enak apa ya kan? Gimana kebutuhan? Segala kebutuhan lah. selain menyediakan pasangan ya. Disediakan juga sama gitu. Iya. Buset, pakai lengkap dong. Ada maintenance. Nikmat mana yang disediakan ya? Iya.
Aduh, seru banget ya, kita udah ngobrol soal bandnya, sudah juga singlenya, bahkan pengalaman-pengalaman mereka soal manggung ya, Wan ya. Tapi sepertinya nggak lengkap kalau kita nggak juga tahu bagaimana live mereka ketika bernyanyi di sini. Tapi sebelum itu kayak kita dengerin dulu lagu yang katanya menjadi kiblat ya, ada nggak sih? Cari lagi nih. Ada di lapang nih. Jadi kita jeda sebentar ya rekan dengar, tetap pastikan kamu stay tune di www.fm.lengkap.go.id karena setelah ini The Replay akan live ya, live perform di studio kita. Jadi jangan sampai kemana-mana. Balik lagi kita masih bersama narasumber kita, tentunya ada The Replay. Yo. Tamu dong. Gestar dong. Gestar ya. Narasumber kayak jangan narasumber ya. Takutnya kayak biasa kita talk show bareng. Kayak seminar aja. Biasa kalau bareng SKPD gitu ya kan. Bawa-bawa jadi. Bawa masih ya kan. Bertahun-tahun kita ke sana. Oke, masih bareng The Replay. Tentunya sebelum kita akan mendengarkan secara live ya performance mereka kali ini di studio 102,3 Contoh Padang FM, sepertinya masih ada nih yang ada di kepala Agri yang pengen banget diketahui ya Wan ya, sebelum kita closing juga tentunya harapan kedepannya untuk The Replay dari masing-masing personel deh. Boleh dari Kakak Asdik dulu mungkin, apa tuh Kak harapan kedepannya? Harapannya The Replay terus berkarya. Amin. Berkarya dan karya-karyanya bisa diterima oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dan bisa mengembangkan sayap ke dunia musik nasional, internasional lah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk Andre sendiri di vokalnya apa tuh harapan kedepannya untuk? Semoga ada dengan karakter vokal saya ya, buat teman-teman The Replay juga bisa suka, dan buat teman-teman dan penikmat yang dengar juga bisa menerima. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk Kakak siapa? Robi ya, sang basis. Iya. Kalau saya setuju apa yang dikatakan Asdik. Enggak, harapannya mungkin beli sendal baru. Biasa nyontek waktu SMA. Iya. Bawaannya copy paste ya. Iya. Mungkin harapannya bikin bass baru, sendal baru. Selamat. Kalau untuk Bang Mawang gitu ya. Selamat. Jadi tetap berkarya aja ya. Amin. Biarpun kayak gimana kondisi kita ya tetap berkarya. Tahu kan apalagi sekarang juga kayak platform kita kan, siapa tahu bisa booming. Siapa tahu kita tidur besok paginya langsung booming kan. Bener, gak ada yang tahu kapan Tuhan akan merubah nasib seseorang ya kan. Cila. Besok live di TV, di swasta. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi harapannya memang untuk kesuksesan dari The Replay sendiri ya. Selain juga sudah ada proyekan untuk menyediakan persiapan touring ya lebih tepatnya ya, untuk tour dari ke Kaltim ya. Yes. Dan itu nantinya akan dilaksanakan bulan berapa Kak? Minggu pertama setelah Ramadan. Oh, minggu pertama setelah Ramadan sampai seminggu. Sampai seminggu. Oke. Mudahan proyek kedepannya dalam waktu dekat ini untuk tur ke Kalimantan Timur sukses untuk The Replay. Fisiknya juga jaga Bang. Iya. Fisiknya Bang. Yang suka yang biasanya vokalis nih. Iya. Fisik banget ya. Apalagi yang suka tidur dari pagi ke pagi lagi. Dan kita pribadi ya Pan ya, dari tim juga tentunya di sini atau kru, semoga juga mendoakan untuk para musisi Banua terutama juga The Replay untuk sukses dan semoga bisa nanti tayang di salah satu TV ya kan. Terus tuh pernah tuh ke studio kita. Cila, amin amin ya rabbal alamin. Intinya buat kesuksesan dari The Replay. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum itu, promosi juga boleh ya, mumpung kita di tanah laut nih, untuk lagu-lagu dari The Replay sendiri itu bisa dinikmati di platform mana aja dan bisa dicari di mana aja, silahkan monggo. Ya jangan lupa request lagu kita Teman Biasa dan juga dengarkan di semua digital platform. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kita The Replay Band Official. Cakep, Pasek. Dan kalau mau ngelihat vlog kami, terus manggung-manggung kami, bisa lihat di YouTube-nya ASD Management. Oke.
Asik. Baik, tadi sudah juga ya mulai dari platformnya juga, terus gimana mau ngepoin dari personel-personelnya ya kan, keseharian mereka seperti apa. Mungkin vokalisnya yang suka tidur mendengkur mungkin ya kan, siapa tahu ada di situ ya kan di Salah satu vlog-vlognya. faktornya ya, melaukan suaranya gitu. Dan kita pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk The Replay yang udah mampir ke studio kita. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan juga tentunya ya, dan di luar atau di event-event tertentu ya kan. Dan kita juga pribadi semoga makin sukses ya untuk The Replay sendiri. Dan juga angkat musisi-musisi Benua ya. Dia terkenal Benua kita nih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita pamit ya Wan ya, seperti Agri bilang kayaknya nggak afdol kalau kita nggak mendengarkan secara langsung live performance dari The Replay yang katanya akan membawakan single yang udah mereka persiapkan juga tentunya ya. So this is for you, rekan dengar, ada The Replay dengan singlenya Teman Biasa. Apakah aku harus mencintaimu, dirimu yang tak bisa ku beri cinta? Mungkinkah ini rasa yang tak wajar untukku pertahankan? Dosakah bila aku mencintaimu, dirimu yang sebenarnya ku sayang, tapi ku tak kuasa untuk bertahan di dua hati. Apa yang telah aku lakukan, tapi ku salah, namun ku salah. Sulit untuk berikan padamu, cukup kau kenal saja aku, cukup dirasa-rasa saja. Aku dan kamu hanya teman biasa, karena diriku sulit untuk berpaling darinya. Terima kasih. Teman biasa banget ya. Oke, seru banget. Seru sekali ya. Aduh, Yakin Bang, saya kalau dengar lagu ini saya yakin Bang. Yakin. Yakin Bang. Keren Bang. Yakin Bang, keren Bang. Terima kasih.